Semuanya disalahkan sama angin. Kenapa nggak sekalian dijawab tadi deh? Sampai Pak Prabowo aja bingung loh ya. Susah sih kalau emang menyalahkan angin. Angin emang nggak punya KTP. Siapa bilang angin punya KTP ya? Ajaib juga kalau angin punya KTP gitu loh. Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pertanyaan Prabowo Subianto soal penanganan polusi udara. Dalam debat perdana Capres yang diselenggarakan di kantor KPU, Prabowo sempat membahas mengenai polusi udara di Jakarta. Awalnya, Prabowo bertanya mengenai anggaran sebesar 80 triliun rupiah ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, DKI Jakarta beberapa kali tercatat sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Anies Baswedan mengatakan polusi di Jakarta tidak konsisten dan menyebut angin tidak memiliki KTP. Anies pun membenarkan bahwa Jakarta mempunyai masalah polusi. Akan tetapi, ia menjabarkan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Menurutnya, pengendalian emisi kendaraan merupakan cara yang ampuh mengurangi polusi udara di Jakarta. Maka dari itu, Anies menyebut sekarang ini masyarakat wajib melakukan pengujian emisi kendaraan. Selain itu, Anies juga menilai beralihan kendaraan bahan bakar menjadi tenaga listrik juga mampu mengurangi polusi. Anies mengungkapkan saat ini jumlah masyarakat yang menggunakan fasilitas kendaraan umum sudah lebih banyak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya akan menanggapi perdebatan Capres malam tadi di CNN yang ditanyakan Pak Prabowo itu simpel aja saja sebenarnya. Pak Anies, gimana waktu Anda menjabat jadi gubernur dengan anggaran 80 triliun, Anda tidak bisa berbuat banyak untuk menangani polusi udara yang ada di Jakarta karena banyak orang yang terserang ISPA atau pernapasan karena polusi udara. Jawaban Pak Anies lucu. Begini, polusi udara tidak ber-KTP, udara juga tidak ber-KTP. Seandainya ber-KTP, mungkin bisa diadang sama Satpol PP. Aduh, ya bener kata Pak Prabowo lah, kalau sampean menyalahkan udara, menyalahkan polusi udara, mending gak usah ada pemerintahan gitu loh. Maksudnya ya apa regulasi yang Anda perbuat selama Anda menjabat gubernur supaya polusi udara minimal dikurangi gitu loh. Maksudnya Pak Prabowo begitu, biar mendapat jawaban yang pas gitu loh, bukan malah polusi udara tidak ber-KTP, udara tidak ber-KTP. Lucu sama ini, kayak ketoprak aja lama-lama. Nanti entar lagi banjir datang secara tiba-tiba karena tidak ber-KTP. Soalnya Satpol PP gagal mencegah banjir, menjadi air parkir. Lucu sekali ya. Aduh, yang begini mau mode memimpin Jakarta, mimpi ya. Cucu saya salah satunya model begini nih, orang tidak bisa bekerja tapi dipaksakan seakan-akan beliau pandai bekerja gitu loh. Dan yang kebanyakannya dibangun di Jakarta itu tidak ada urgensinya, tidak ada yang memberi kemanfaatan buat warga Jakarta. Tuh, coba anggaran 550 juta untuk membangun bambu mesum, urgensinya, kepentingannya, manfaatnya buat warga Jakarta apa? Coba, nggak ada kan? Dapat 1 tahun dibongkar, anggaran hilang sia-sia. Coba dikasihkan UMKM 550 juta, udah berkembang pesat itu 550 juta gitu loh. Maksud saya jangan paksakan orang yang tidak bisa bekerja supaya seolah-olah orang ini orang berprestasi bisa bekerja gitu loh. Salah satunya ini yang saya tidak mau mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Pilihan saya tetap Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Salam marah, salam engkar ya gamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Enggak ngono. Wong kok panggah ngono ae, panggah bulet. Tak kaya entut ambune ra ilang-ilang. Ngene kok arepe kon mimpin negara. Ditakoni jawabane mau munyer, ujung-ujungnya ya ora tembus. Muter balik deh. Ditakoni 80 T arahe nang ndi lah kok malah jawabane angin gak punya KTP. Ketaya mo. Udah kayak model piye gini. Presidennya siapa wajah? Wih gak presidennya orang hinyar enek ngono iki. Jan nemen tenan mendon. Ngono didelok mendon ra gelem to jarene. Yup. Ya, selanjutnya mau bikin KTP ya? Kok nggak kelihatan? Tapi bisa dirasakan. Oh, angin ya? Oh, angin. Atas nama Mr. Angin. Angin siapa? Angin Gunawan. Anaknya atas nama Angin Leonardo, Angin Siti Badriah. Ini nggak kelihatan semua ya? Kayak goib ya. Mau bikin apa ke sini? Mau bikin KTP ya, Angin Gunawan, Angin Siti Badriah bikin KTP.
Oke. Next. Ayo Pak. Lah. Gak apa-apa. Iya, angin. Nah ini lewat-lewat anginnya. Ayo. Angin. Angin. Prabowo tanya polusi udara Jakarta. Anies jawab, angin tak punya KTP. Lah, memang Pak payah nih lah nak bikin KTP untuk angin tuh, rumahnya udah tahu alamatnya kan. Nah sudah tuh pas nak merekam KTP itu ada di fotonya bergerak terus. Nah jadi tidak bisa dibikin KTP angin tuh ya. Itu bela komen aku ya. Sehat-sehat selalu untuk semua calon presiden Republik Indonesia. Oke, Assalamualaikum. Ya kalau begitu Pak, bukan pilpres solusinya kan? Bagaimana kalau seluruh masyarakat Indonesia ini kita mencari avatar itu kan? Ya kalau masalah angin nanti kan ya kita suruh pengendali angin yang mengendalikan. Kalau nanti kebakaran hutan dan lahan gitu kan, ya kita suruh pengendali api. Kalau tanah longsor kan ada juga pengendali tanah orang itu. Terus kalau banjir nanti ya kita suruh pengendali airnya. Aman Indonesia ini Pak, gak usah pilpres lah. Ya kan, kita suruh aja avatar itu yang bekerja. Ngapain pula ngadain pilpres segala macam yang bikin rusuh aja terus. Agak lain memang agak yang aku tengok lama-lama. Udara tak punya KTP, angin tak punya KTP. Ya memang nggak punya Pak. Masa iya angin sama udara itu kan nggak lucu gitu. Angin datang ke dapil perekaman KTP. Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Kayak mana lah ini menurut kalian lebih? Coba kalian di kolom komentar. Tukang goreng nih bos, senggol dong, selebewa di daun meledak. Angin nggak punya KTP. Sebenarnya ya kita itu terlalu berlebihan kalau misalnya kita mau goreng-goreng omongan yang disampaikan oleh Pak Anies bahwa si angin tidak punya KTP, polusi tidak punya KTP. Dia itu hanya memberi ilustrasi gitu loh. Dia hanya memberikan ilustrasi bahwa memang si angin dan si polusi itu tidak tahu datang dari mana gitu loh. Karena dia sudah melakukan pengecekan dan ternyata memang di Jakarta itu kadang-kadang bersih, kadang-kadang polusi banyak gitu, dan dia tidak tahu dari mana. Nah, sementara uang negara sudah 80 M digunakan untuk pembersihan polusi tapi tidak juga selesai kan gitu loh. Ya berarti memang kinerja Pak Anies harus dipertanyakan. Makanya sebagai rakyat Indonesia yang pintar, sebagai pemilih yang baik dan benar, ya pilihlah Pak Prabowo. Karena ya Indonesia tidak perlu ilustrasi. Indonesia perlu bukti nyata, bukti kerja nyata, bukan ilustrasi. Semangat Pak Anies, Pak Prabowo jadi presiden dah pokoknya. Gua dengerin debat capres, jawaban salah satu capres kayak gini tuh gua ngerasa ini debat capres apa lo baca dadah cermat sih gitu loh. Kok jawabnya kayak asal-asalan. Angin nggak punya KTP, polusi nggak punya KTP. Gue jadi inget kasus ini guys, hakim yang memberikan vonis kasus Kanjuruhan itu yang menyalahkan angin juga, kan lucu ini namanya. Semuanya disalahkan sama angin. Kenapa nggak sekalian dijawab takdir? Takdir ya, Jakarta memang banyak polusi itu sudah takdir. Kenapa nggak dijawab sekalian seperti itu? Gua heran sama jawaban. Sampai Pak Prabowo aja bingung lo ya. Susah sih kalau emang menyalahkan angin. Angin emang nggak punya KTP. Siapa bilang angin punya KTP ya? Ajaib juga kalau angin punya KTP gitu loh. Cuman gini, dengan anggaran 80T itu nggak ada tindakan yang berarti ketika dia jadi gubernur Jakarta gitu loh. Sampai polusi itu nggak bisa ditangani, harus dari pemerintah pusat kan. Semuanya pemerintah pusat. Sekarang gini, flashback ketika dia menjadi gubernur dari Jakarta, program kerja apa sih yang sudah dikerjakan secara nyata? Apa rumah DP 0% nggak ada. Pak Ahok sudah bilang DP 0% itu duit dari mana, tapi waktu debat gubernur dia bilangnya ada perbankan, tapi jejak digital itu ada loh jejak digital. Dia bilang kalau rumah DP 0% itu memang tidak bisa pakai perbankan. So that's the fact man, faktanya seperti itu. Terus apa lagi, bikin seperti kerajinan tangan kayak rotan di bundaran HI itu dibongkar. Terus apa lagi, sungai yang kelihatan hitam dan kotor hanya ditutupi kain kayak jaring nelayan itu. Aduh, tuh bayangkan ya, diberi amanah untuk memimpin Jakarta aja belum sanggup gitu loh, nggak sanggup gitu loh. Apalagi masa negara sebesar Indonesia harus diberikan amanah kepercayaan kepada orang seperti ini yang memimpin satu provinsi Jakarta aja nggak bisa gitu loh. Bisa-bisa negara Indonesia tuh akan jadi seperti apa? Gua juga bingung juga. Dan paling lucunya ya kemarin itu sih debat capres, kayak lo baca udah cermat jawabannya gitu loh. Jelas-jelas ditanyain anggaran 80T itu sudah bisa bikin apa aja, malah jawabannya nyalain angin nggak punya KTP. Itu gua nggak habis pikir sih, sumpah.